Nah Mas, itu tadi berarti pengertiannya. Kemudian kalau misalnya sistem atau kayak cara kerjanya, atau aku pernah baca kayak ada sistem patungan investasi, itu aku agak rancu sih. Jadi itu sistem kerjanya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya gini, yang pertama adalah manajer investasi itu menghimpun dana masyarakat. Jadi pertama dia menghimpun dana masyarakat. Betul, dia dana masyarakat dihimpun oleh manajer investasi dan selanjutnya kan ditempatkan pada sebuah portofolio. Portofolio efek yang sudah dibentuk oleh si manajer investasi tersebut. Nah, ini pengertian dari retail aja ya. Jadi produknya udah ada. Lalu kita tinggal beli melalui subscription kan. Subscribe. Habis itu dananya dikelola nih oleh si manajer investasi, tapi nanti portofolionya itu menyesuaikan dengan kebijakan investasi yang dibuat oleh manajer investasi. Dan itu memang harus dilaporkan setiap bulan atau per tahun. Kalau misalkan gini, nasabah menginginkan laporan keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan reksadana, tinggal fun fact sheet setiap bulan itu diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat agar memahami tentang investasi. Untuk jauh lebih ke dalamnya, itu bisa menggunakan prospektus namanya. Prospektus. Nah, itu prospektus itu setiap tahun itu akan diterbitkan oleh manajer investasi yang berisi secara lengkap cara kebijakan investasi, tujuan investasi, siapa aja manajer investasinya, sejarah tuh manajer investasi, tanggal terbit dan segala macam. Berarti itu ada laporan keuangannya juga. Jadi kita bisa bisa ngelihat juga apakah dengan kondisi si manajer investasi saat ini, apakah dia sudah bisa memberikan keuntungan untuk si manajer investasinya atau enggak berdasarkan pengelolaan portofolio. Jatuhnya berarti kita bisa ngelihat kinerjanya ya? Bener nggak sih Mas? Berarti kita bisa lihat kinerjanya. Nah Mas, itu tadi sistemnya aku udah mulai tahu nih. Kemudian aku penasaran untuk jenis jenis si reksadana ini. Karena kan aku dengar dikit nih, ada yang pasar uang, pendapatan tetap. Nah, Mas boleh spill atau menjelaskan terkait jenis-jenis reksadana itu? Sebenarnya jenisnya tuh ada berbagai ya. Reksadana itu ada yang konvensional, ada yang syariah, ada yang terstruktur, ada reksadana penjualan pembeliannya seperti saham, dijual di pasar sekunder di bursa. Jadi ketika kita mencari reksadana, umumnya kita akan menemukan yang konvensional. Contoh reksadana pasar uang. Itu berarti dikategorikan reksadana yang konvensional. Ada reksadana pendapatan tetap. Ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Tapi ada lagi yang namanya reksadana terstruktur. Reksadananya ada kayak terproteksi, ada lagi kayak reksadana terproteksi, ada reksadana yang kalau yang kayak saham ya ETF, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus ada juga reksadana indeks. Kalau terstruktur berarti otomatis memang itu fokusnya bukan untuk masyarakat luas ya, karena kan kita fokusnya ke konvensional. Tapi kalau ke struktur itu lebih kayak indeks, itu kan luas ya. Kayak contoh nih, aset manajemen ngeluarin produk namanya IDX30, LQ45, ABF Indonesian Bond Fund gitu-gitu. Kayak gitu sih sebenarnya indeks. Kalau terproteksi memang ada perjanjian khusus dengan nasabah, tapi kita nggak bahas panjang di sini karena itu lumayan panjang penjelasannya. Tapi kalau ETF, memang itu ETF itu sebenarnya kayak reksadana, kita beli di pasar sekunder. Ketika belinya pun kayak beli saham, untuk belinya kayak saham. Nah itulah namanya reksadana seperti saham, penjualan ETF, exchange trade fund. Berarti menarik nih Mas. Mungkin untuk next episode kita bahas kali ya untuk kayak masing-masing dari jenis-jenis reksadana. Kenapa enggak? Iya kan? Kenapa enggak? Mungkin karena kita akan juga, karena kan tujuan kita kan mengedukasi buat teman-teman di sini yang merasa udah teredukasi, yang pengen banget tahu tentang reksadana. Feel free to comment kalau memang kita bisa provide untuk kalian, dan kalian dari request kalian semuanya kita coba provide supaya literasi keuangan di Indonesia juga meningkat. Berarti mungkin next episode kita akan bahas khusus untuk reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Karena jujur aku juga kadang masih bingung nih, kira-kira profil resikoku itu tuh bisa masuk ke produk investasi reksadana yang mana nih? Kan katanya di episode sebelumnya kan kita harus lihat profil resiko kan Mas?